Shalom, salam jumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi 2 Desember 2020. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Allah, mari kita mohon hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami rindu untuk dijamu firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Allah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk dapat memampukan kami membaca dan memahami setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan sungguh dapat senantiasa membaharui hidup dan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan saya bacakan dan kita dengarkan bersama-sama pada saat ini terambil dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamulah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan." Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada saat ini diberikan satu tema perenungan, pemimpin yang membawa damai. Arung umpasae kamarampasan. Saudara-saudara, tanggung jawab seorang pemimpin adalah mengayomi semua masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin yang ideal hendaknya selalu berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah untuk dapat mendatangkan
kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pemimpin menyadari akan tanggung jawabnya ini, sehingga dapat saja pemimpin membuat rakyatnya menderita. Saudara-saudara, mari kita belajar kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami krisis kepemimpinan, ketika mereka kehilangan pemimpin-pemimpin yang baik, yang tidak lagi takut dan setia kepada Tuhan, yang tidak lagi mencintai keadilan tetapi mencintai kejahatan, membengkokkan yang lurus, memutuskan setiap perkara di atas suap. Hal ini telah membawa penderitaan yang cukup panjang bagi bangsa Israel. Mereka sungguh haus dengan pemimpin yang baru, yang baik, yang dapat melepaskan mereka dari berbagai macam penindasan dan kelaliman. Dalam situasi inilah Allah kembali menguatkan pengharapan mereka lewat nubuatan Nabi Mika, bahwa di antara kaum Yahuda yang terkecil, dari kota Bethlehem yang kecil, akan lahir seorang pemimpin yang baru bagi mereka. Dia akan memimpin dengan kekuatan tangan kuasa Allah untuk membebaskan mereka dari berbagai macam penderitaan. Dia akan bertindak sebagai seorang gembala, menuntun mereka ke jalan yang benar. Dia akan menghancurkan semua musuh-musuhnya, termasuk Asyur sebagai musuh bangsa Israel. Dan nubuatan ini telah digenapi dengan sempurna dalam peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Allah telah menggenapi janjinya bagi kita. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang kita alami. Berbagai macam bentuk ketidakadilan yang membawa kita kepada penderitaan dalam hidup ini. Namun, kita harus sadar bahwa Kristus telah ada untuk kita menjadi gembala, menjadi kekuatan yang akan membebaskan kita dari setiap tantangan dan persoalan hidup ini. Namun persoalannya, maukah kita memberi hati kecil kita, membuka hati kecil kita sebagai bagian daripada tubuh kita yang terkecil untuk dipimpin oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Maukah kita memberikan hati kita, biarlah Tuhan yang menjadi raja, menjadi pemerintah di dalam hati kita yang kecil, sehingga dari hati kita yang dipimpin oleh Tuhan, kita akan mendapat kekuatan dan semangat yang baru menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Dan kita percaya
bahwa dengan hati yang dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan senantiasa boleh bijaksana menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Dan di dalamnya lah kita akan dapat menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah boleh menuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menyempurnakan firman ke dalam setiap hati kecil kami, sehingga kami dapat boleh dimampukan untuk menghadapi dan melewati setiap permasalahan dan dalam hidup ini. Kami percaya bahwa dengan pimpinan-Mu kami akan dapat senantiasa menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.